Kembali pembahasan di dalam kitab Asrar Rusum, masuk kepada Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua. Al-Faslu Tsani fi Asraris Sumi wa Syurutihil Batinati. Fasal yang kedua di dalam rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang berkaitan dengan batin. Yang berkaitan dengan bagian dalam hati kita. Kalau yang kemarin berkaitan dengan zahir. Apapun yang berkaitan dengan zahir itu udah kita bahas tentang hal yang batalkan puasa, hal yang mewajibkan puasa, bagaimana ditetapkan puasa tersebut. Nah, sekarang berkaitan dengan bagian batin. I'lam, nah kita perhatikan ini. Kita termasuk di mana ini makom? Anna lis-shaumi thalatha darajat. Bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Shaumul umum. Puasanya kebanyakan orang. Wasomul khusus. Puasanya orang-orang yang tertentu. Orang-orang pilihan. Wasomu khususil khusus. Dan puasanya orang yang pilihan di antara orang-orang pilihan. Ya. Ini orang pilihan, di antaranya yang pilihan lagi, dipilih lagi. Itu puasanya. 3 tingkatan. Umum, khusus, khususil khusus. Amma shaumul umum, nah adapun puasanya orang awam, kebanyakan kita lah, semua kita nih. Bahwa kafful batni wal farji an qada'i syahwa kama sabaq tafsiluhu. Biasa. Menahan, makan, minum, mencegah syahwat, berhubungan dengan istri dan sebagainya. Sebagaimana telah berlalu perinciannya. Udah selesai itu perinciannya telah berlalu. Nggak makan, nggak mie. Iya kan? Itu shaumul umum namanya itu. Yang kedua, shaumul khusus kaffus sam'i. Menahan pendengaran dari omongin orang. Wal basar, menahan mata untuk tidak memandang apa yang diharamkan. Itu namanya shaumul khusus. Wal lisan, nggak ngomong yang nyakitin orang atau membuka kaiban wal yad, tangan, nggak tempeleng, nggak zalim kepada istri, anak dan sebagainya. Warijli, kaki, nggak melangkah ke tempat maksiat. Wasairil jawarih, dan seluruh anggota tubuh, ya, dan seluruh anggota tubuh anil atham, dari segala dosa. Jadi dijaga dari ujung pala sampai ujung kaki, itu namanya shaumul khusus, puasa orang pilihan. Wa amma shaumul khususil khusus, nah pilihan di antara orang-orang pilihan. Fasaumul qalbi, maka puasa hatinya, hati yang berpuasa. Anil himamid daniyah, dari segala semangat-semangat yang rendah. Nggak mau dia, semangatnya muncak terus, semangatnya tinggi terus, hatinya tuh. Nggak lemah, dengan badannya yang lemah, hatinya nggak lemah. Badannya yang lemes, nggak hatinya yang lemes. Nggak mata yang ngantuk, hatinya ngantuk. Terus pagi, siang, sore, itu puasanya begitu dia. Puasa dari menahan semangat yang rendah. Wal afkar dunyawiyah, dan pikiran-pikiran duniawi. Wa kaffuhu, dan mencegahnya amma siwallah, mencegah hatinya itu dari apapun selain Allah. Udah, hatinya hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Nah, ini yang sulit ini. Puasanya begitu. Jadi dia udah menahan. Kalau puasa pilihan di antara pilihan, dia udah
udah melangkai itu derajat umum, derajat khusus. Udah melewati itu derajat umum, udah derajat khusus. Nah sekarang udah itu semua di hatinya udah. Hanya Allah. Bukan kepada yang lain. Matanya bersambung pada hatinya kepada Allah. Lidahnya, telinganya, anggota tubuhnya. Itu semua bersambungnya pada Allah. Wa yahsulul fitru. Nah, katanya begini. Bahkan yahsul terjadi buka puasa fi hadza shaum pada puasa model ini bil fikri fi ma siwallah azza wajal wa yaumil akhir. Batalnya dia kalau dia berpikir selain Allah. Batal tuh puasa dia tuh. Dia lagi puasa nih. Dia udah mengalami yang namanya puasa shaumul umum, puasa khusus. Sekarang dia makamnya khususul khusus. Kalau ada saja itu terlintas pikiran kepada selain Allah, batal puasa dia. Atau terlintas tentang urusan duniawiyah, lagi lihat rumah belum dicat nih, batal puasa dia. Itu namanya puasa khususul khusus. Ya. Jadi udah hatinya hanya Allah, 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 Allah. Nggak ada yang lain. Puasa begitu. Wabil fikri fid dunya. Nah ini dia berat. Bukan kita ini makamnya udah. Yang pasti kita serahkan. Apa yang dikatakan Ghazali, kita taslim. Kita terima. Bahwa ada sebagian hamba yang Allah ciptakan, mereka adalah hamba-hamba pilihan yang Allah berikan tuh taufik hidayah bisa melakukan hal ini. Udah kita serahin aja. Sambil kita merasa cinta kepada mereka dan berharap nanti dibangkitkan bersama mereka. Puasanya begitu. Kita boro-boro udah nggak bisa udah. Umumnya aja sulit, khususnya lebih sulit, khususul khusus amat sulit. Langka. Ya. Wabil fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din. Batalnya dia itu dengan memikirkan dunia, melainkan kalau dunia itu diinginkan untuk agama. Misalnya dia emang memikirkan harta dia, tapi memang dia untuk belanjakan pada agama. Dibelanjakan kepada fuqara, masakin, dipikirkan tuh. Barang dia nggak laku, ini dia nggak laku. Nah kenapa? Karena itu niatnya dibuat muslimin, bukan diri dia. Kalau yang begitu, maka itu termasuk agama nggak batal. Menurut makom yang ketiga nih, puasa khususil. Fa inna dzalika min zadil akhirah wa laysa minad dunya. Hatta gala arbabul qulub. Nah, sampai berkata sebagian mereka itu orang-orang yang Allah berikan mata hatinya begitu terang, luar biasa. Apa dikatakan? Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi naharihi. Siapa orang yang tergerak saja semangatnya bitasarruf untuk berinteraksi, untuk mengerjakan, untuk bertindak finahari di siang harinya litadbirihi di dalam mengatur ma yuftiru alaih apa yang akan dia berbuka dengannya. Tuh, ya ibarat begini nih Adib nih. Ane ntar makan apa ya? Ntar ane makan apa ya? Oh iya, ane ada barang nih. Ada kain. Ada baju koko. Ah, ane mau datang ke fulan, mau jual sama dia. Tuh, semangatnya baru begitu. Semangatnya. Nah ini ingat, menurut makom yang ketiga, somul khususil khusus. Baru aja keinginan seperti itu, belum bertindak, baru berkeinginan doang. Kutibat alaihi khoti'ah. Itu ya, keinginan begitu ya tertulis padanya kesalahan atau bisa dikatakan dosa. Tuh menurut pendapat makom yang ketiga tuh, khususul khusus.
Jadi apa? Sudah penuh. Hatinya ini tawakal kepada Allah. Hatinya tawakal, hatinya beriman pada Allah. Penuh. Udah kalau begitu sih. Ya, sampai ada hadis apa dikatakan tuh? Bagi mereka yang memiliki keyakinan, maka tidak merasa menyesal akan apa yang ada pada dia dengan luputnya puasa di siang hari atau tahajud di malam hari. Kalau orang udah memiliki keyakinan begitu, dia nggak bakal nyesel. Apa? Dia nggak ngerjakan puasa sunnah atau dia nggak ngerjakan qiyamul. Yakin ya Allah. Begitu. Baru aja keinginan mau mengatur apa yang ntar buat buka puasa. Dosa buat dia itu. Dikatakan khoti'ah, kesalahan. Kutibat alaihi khoti'ah. Fa inna dzalika, maka sungguh demikian itu min qillatil wuthuq bi fadlillah azza wa jal wa qillatil yaqin. Sedikit karena itu minimnya rasa usuk, percaya diri. Optimis. Dan sedikitnya yakin birizqihil ma'bud, birizqihil mau'ud, dengan rizkinya yang dijanjikan Allah. Wa hadhihi rutbatul anbiya. Inilah makamnya para nabi wasiddiqin. Orang-orang yang siddiq di jalan Allah, yang tulus jalan Allah, wal muqarrabin, orang-orang yang dekat. Ya, orang yang sangat dekat di sisi Allah begitu. La natawil nazar fi tafsil dzalika qawlan walakin fi tahqiqihi amalan. Kita nggak bicara deh panjang lebar dengan lidah. Tapi hendak kita wujudkan dengan amal sehari-hari. Fa innahu, maka sungguh puasa yang demikian itu tuh hu-nya tuh saum haula. Puasa para nabi, para siddiqin muqarrabin itu iqbalun bikunhil himmah. Memfokuskan dengan kesungguhan semangat Allah, wan siraf an ghairillah, dan berpaling dari selain Allah, wa talbis, dan menyerap bimakna qaulihi azza wajal, dengan firman Allah yang berbunyi qulillah, katakanlah Allah saja, Allah, nggak ada yang lain. Semadharhum, kemudian tinggalkan mereka fi khawdihim yal'abun, di dalam kelalaian mereka bermain-main. Di dalam kelalaian mereka udah, kamu sama Allah aja, nggak ada yang lain. Tuh, itu namanya puasa apa? Khususil khusus. Khusus lagi. Wa amma sumul khusus. Berapa menit udah? Nah, kita balik. Amma sumul khusus, adapun puasanya khusus, derajat yang kedua, wa huwa shaumus shalihin. Puasanya orang-orang soleh. Bahwa kaful jawarih, yaitu menahan segala anggota tubuh anil atham, dari segala dosa, wa tamamuhu bisittati umur, dan sempurnanya menahan itu dengan 6 perkara. Pertama, al-awwal ghaddul basar, memejamkan mata, wa kaffuhu, dan menahannya anil ittisa, di dalam meluaskan fin nazar ila kulli ma yudzamu yukrah, pada setiap apapun yang dianggap tercela dan dibenci, baik dari segi uruf adatnya manusia atau dari segi agama. Segi agama, segi adat nggak pantas untuk dilihat, ya udah. Nah, jaga itu di dalam berpuasa. Wa ila kulli ma yashghil qalba wa ilha an dzikrillah, setiap apapun menyibukkan dan melalaikan hati dari zikir pada Allah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhrah, pandangan itu sahmun masmum, panah yang beracun. Panah yang beracun. Min sihami iblis, dari panah-panah iblis. Nah, ini dia. Ya. Makanya itu ada sebagian pendapat dalam hadis yang disabdakan Nabi, tusaffadu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Kok kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan ada beberapa manusia yang maksiatnya terus gak berhenti, bahkan mungkin ada mereka lebih dahsyat lagi pada selain bulan suci. Maka
sebagian ulama menyatakan khussa min umumihi ra'isu syayatin. Dikhususkan dari kalimat syaitan itu adalah siapa? Gembongnya, pemukanya, pemimpinnya, yaitu iblis. Kalau iblis nggak dibelenggu, maka godaan yang terjadi pun lantaran juga bisa jadi dengan godaan iblis nggak dibelenggu. Ketika apa? Sa'alallahul intidhar fa'ujiba. Ketika dia meminta pada Allah agar ditangguhkan, anzirni ila yaumi yub'atsun innaka minal mundharin. Maka di situ dia terus sampai nggak dibelenggu, sampai berada di hari kiamat. Nah, di sini an-nadhara, pandangan itu sahmun masmum min sihami iblis. Faman tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkannya khaufan minallah, takut dari Allah. Bukan takut dari orang tua, takut dari guru, tapi takut dia dari Allah. Takut tersiksa dia nanti. Takut disiksa. Nah, siapa orang yang memandang sesuatu yang haram, dia pejamkan, dan dia langsung tawa kepada Allah, istighfar, dia takut pada Allah. Atahullahu azza wa jalla. Niscaya Allah akan memberikan padanya imanan, akan iman. Yajidu halawatahu fi qalbih. Yang dia dapatkan manisnya iman itu di dalam hatinya. Ditinggalkan tuh mandang perempuan yang mengubarkan syahwat. Ditutup. Allah berikan kenikmatan ketika takbiratul ihram. Allah berikan kenikmatan ketika lagi baca Quran. Allah nikmat, enak, baca tuh Quran. Kayak makan nasi kebuli sekarang sendirian. Ya kan? Pakai kambingnya, pahanya lagi. Sendirian. Enak gak? Lapar-lapar sendirian. Tuh, nikmatnya lebih dari itu. Ketika kita pejamkan mata kita untuk tidak pandang apa yang diharamkan. Allah gampangkan kita buat qiyamul lail, Allah gampangkan baca Quran, Allah gampangkan buat hafal. Allah gampangkan untuk berbuat kebaik lantaran kita tutup mata kita. Itu dia. Wa rawa Jabir an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuftirna sha'ima. Nah, ini artinya yuftirna artinya membatalkan pahala, bukan membatalkan zat puasanya. Jadi ada yang namanya al-muftirat, ada yang namanya muhbitat. Ya, ada yang namanya mubtilat, ada yang namanya muftirat. Ini muftirat, muhbitat. Jadi mubtilat, muftirat. Nah, ini muftirat, ini muhbitat, yang apa? Menggugurkan pahala. Jadi puasa begitu aja sama dia, zahirnya doang. Intinya nggak ada. Puasa doang, puasa umum. Lapar, haus, buka puasa bareng. Sahur bareng, buka puasa bareng. Tapi dari pagi sampai sore, nol di sisi Allah, nggak ada sama sekali pahalanya. Nah, ini yang disebut khamsun yuftirna sha'ima, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Siapa itu? Al-kizbu, bohong. Wal ghibatu, omongin orang dengan sesuatu kalau didengarkan dia bakal dibenci. Itu ghibah artinya. Mau berkaitan dirinya, mau berkaitan dengan barangnya, mau berkaitan bahkan mungkin ya bendanya atau kendaraannya. Ya, kendaraan ente sekarang begitu. Kendaraan dia begitu ya. Ya, dikit-dikit masuk servis, dikit-dikit. Nah, kalau seandainya itu dengar aja tuh, orang tersebut bakal benci, ghibah jatuhnya. Batal dia punya pahala. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wallahi, sampai sumpah begitu. Tapi hakikatnya enggak. Atau hakikatnya menyalahi. Wan nadhar bisyahwah, dan memandang dengan syahwah. Itu semua ini disebut dengan membatalkan pahala. Asani, yang kedua dari 6 perkara, nanti kita akan bahas selanjutnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Asyhadu